Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan hingga hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Anak-anak, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk hidup rukun, tidak hanya di rumah atau di sekolah, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat. Di lingkungan tempat tinggal kita, ada banyak orang dengan kebiasaan, pekerjaan, bahkan agama yang berbeda. Tapi Islam mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik, menghargai sesama, dan menjaga kerukunan agar hidup terasa tenang dan penuh berkah. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kerukunan di dalam rumah, pada hari ini kita akan belajar kerukunan di satuan pendidikan dan di masyarakat. Untuk itu, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa, kemudian menyiapkan sikap duduk yang baik dengan pakaian terbaik meskipun kita belajar dari rumah. Jika pada pertemuan sebelumnya tujuan pembelajaran kita adalah menjaga kerukunan di dalam rumah, pada hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai antar sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 2. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik menunjukkan sikap menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman suku, agama, dan budaya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kerukunan di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan, seperti di PKBM dan sanggar belajar, peserta didik atau warga belajar bersama-sama belajar, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Warga belajar di PKBM atau sanggar belajar terdiri dari berbagai usia dan berasal dari berbagai latar belakang keluarga, suku, dan agama yang berbeda. Akan tetapi, meskipun ada berbagai perbedaan di kalangan warga belajar, namun kerukunan harus tetap ditegakkan. Toleransi dan saling membantu di antara warga belajar harus selalu ditimbulkan. Manfaat kerukunan di satuan pendidikan pada dasarnya sama dengan manfaat kerukunan di dalam rumah. Misalkan seperti menghindari perselisihan, karena kerukunan di satuan pendidikan dapat meningkatkan komunikasi yang baik di antara warga belajar. Dengan komunikasi yang baik, perbedaan pendapat dapat disatukan, kesalahpahaman dapat dihindari, dan perselisihan di antara warga belajar dapat dicegah. Kedua, menciptakan suasana nyaman. Hidup rukun di dalam satuan pendidikan akan memberikan rasa nyaman bagi semua warga di satuan pendidikan. Rasa nyaman ini akan timbul dan membuat suasana belajar yang menyenangkan. Ketiga, keadaan lebih aman dan tentram. Hidup rukun di satuan pendidikan akan memberikan rasa aman dan tentram bagi semua warga di satuan pendidikan. Tidak ada perselisihan, percekcokan, ataupun pertengkaran yang dapat mengganggu atau mengusik ketenangan suasana belajar. Keempat, mempererat tali persahabatan. Hidup rukun juga membantu memperkokoh hubungan atau ikatan persahabatan di antara semua warga satuan pendidikan. Kelima, memiliki lebih banyak teman. Hidup rukun juga membuat kita lebih banyak teman. Hidup rukun menciptakan suasana keakraban dengan siapapun, sehingga kita akan mudah memiliki teman. Hidup rukun mencerminkan adanya saling pengertian yang dapat menciptakan perdamaian, persaudaraan, dan persahabatan. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kerukunan atau hidup rukun memiliki banyak sekali manfaat untuk diri kita maupun orang lain, demi terciptanya suasana kehidupan yang harmonis, damai, dan membahagiakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita selalu mengupayakan untuk menciptakan kerukunan di satuan pendidikan dan dimanapun kita berada. Nah, setelah kita mempelajari manfaat dari kerukunan di satuan pendidikan, sekarang kita akan belajar perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan kerukunan di satuan pendidikan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat bersikap dan berperilaku yang selalu mengutamakan kerukunan agar terciptanya suasana yang menyenangkan, aman, damai di satuan pendidikan tempat kita belajar. Perilaku atau sikap yang baik seperti jujur, terbuka, toleran, serta perilaku yang selalu mementingkan kerukunan akan menimbulkan perasaan nyaman bagi orang yang berada di dalamnya.
Akan tetapi, tidak semua orang dapat melakukan hal yang demikian. Ada kalanya sifat egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, tidak mau bekerja sama, tidak mau menerima perbedaan, terlihat begitu nyata dalam pergaulan sehari-hari. Sikap dan perilaku seperti inilah yang dapat menimbulkan pertentangan, perselisihan, perasaan tidak nyaman, dan tidak aman. Lalu, bagaimana caranya agar kita menerapkan sikap hidup rukun? Yuk, simak materi ini baik-baik. 1. Sikap saling membantu. Saling membantu di antara warga satuan pendidikan merupakan salah satu wujud kerukunan yang dapat diterapkan di satuan pendidikan. Ada kalanya teman-teman di satuan pendidikan tidak memahami atau belum mengerti materi pelajaran yang dapat dalam modul atau yang disampaikan oleh tutor. Membantu memberikan penjelasan kepada teman yang kesulitan memahami materi merupakan salah satu contoh kerukunan yang dapat diterapkan di satuan pendidikan. Tapi bukan berarti bekerja sama dalam hal curang ya. Kalian boleh membantu teman yang kesulitan, tapi hanya membantu prosesnya saja ya, tidak memberikan jawaban. Kedua, menghindari pertentangan. Perbedaan pendapat atau pandangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan seringkali terjadi dalam pergaulan di masyarakat. Akan tetapi, perlu dijaga agar perbedaan pendapat tersebut tidak menimbulkan pertentangan. Jadi, wajar saja kalau kalian berbeda pendapat. Tetapi, bagaimana caranya kalian memutuskan keputusan terbaik tanpa menyakiti perasaan salah satu teman kalian? Ketiga, saling memberikan perhatian. Tindakan ini merupakan cerminan hidup rukun, rasa empati, perhatian, dan solidaritas antar teman di satuan pendidikan. Misalnya dengan menjenguk teman yang sakit, menghibur teman yang sedang berduka, memberi bantuan kepada teman yang dilanda musibah, ikut berduka jika ada teman yang kehilangan keluarga karena kematian. 4. Menghormati perbedaan. Sanggar-sanggar belajar atau PKBM terdiri dari warga yang berbeda-beda karakter, latar belakang sosial ekonomi, suku bangsa, atau agama. Saling menghormati di antara warga belajar, hormat, patuh kepada tutor, merupakan salah satu bentuk kerukunan di satuan pendidikan. Semua warga belajar menghargai perbedaan pendapat dan pandangan, sehingga kita harus selalu bekerja sama. Kedua, menghindari pertentangan. Perbedaan pendapat atau pandangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan seringkali terjadi dalam pergaulan di masyarakat. Akan tetapi, perlu dijaga agar perbedaan pendapat tersebut tidak menimbulkan pertentangan. Jadi, wajar saja kalau kalian berbeda pendapat. Tetapi, bagaimana caranya kalian memutuskan keputusan terbaik tanpa menyakiti perasaan salah satu teman kalian? Ketiga, saling memberikan perhatian. Tindakan ini merupakan cerminan hidup rukun, rasa empati, perhatian, dan solidaritas antar teman di satuan pendidikan. Misalnya dengan menjenguk teman yang sakit, menghibur teman yang sedang berduka, memberi bantuan kepada teman yang dilanda musibah, ikut berduka jika ada teman yang kehilangan keluarga karena kematian. 4. Menghormati perbedaan. Sanggar-sanggar belajar atau PKBM terdiri dari warga yang berbeda-beda karakter, latar belakang sosial ekonomi, suku bangsa, atau agama. Saling menghormati di antara warga belajar, hormat, patuh kepada tutor, merupakan salah satu bentuk kerukunan di satuan pendidikan. Semua warga belajar menghargai perbedaan pendapat dan pandangan, sehingga kita harus selalu bekerja sama. Kelima, belajar bersama. Belajar bersama merupakan salah satu bentuk kerukunan di satuan pendidikan. Warga belajar dapat membentuk kelompok untuk belajar bersama dan mengerjakan tugas bersama. Nah, setelah kalian menjelaskan manfaat hidup rukun dan bagaimana cara menjaga kerukunan di satuan pendidikan, sekarang Ustazah akan menjelaskan contoh-contoh perilaku yang tidak mencerminkan kerukunan, yaitu tidak menghargai teman yang berbeda suku, agama, dan latar belakang ekonomi. Tidak mau bekerja sama, tidak mau belajar bersama, selalu menyendiri. Datang terlambat mengikuti kegiatan di satuan pendidikan seperti tatap muka dengan tutor. Selanjutnya, sikap egois. Hanya memikirkan diri sendiri, bekerja hanya untuk diri sendiri, sombong, dan tidak peduli terhadap keadaan teman. Perilaku seperti itu mengakibatkan munculnya perselisihan, percekcokan, dan perpecahan di dalam satuan pendidikan. Sebagai bagian dari sanggar belajar atau PKBM, sudah seharusnya setiap warga belajar selalu mengupayakan kerukunan agar suasana di kehidupan sanggar belajar atau PKBM menjadi lebih menyenangkan dan segala persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan bersama.
Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi kerukunan di satuan pendidikan. Selanjutnya adalah kerukunan di masyarakat. Apa sih manfaat persatuan dan kesatuan di masyarakat? Karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, agama. Keberagaman masyarakat ini disebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Indonesia juga dibagi berdasarkan 3 wilayah, yaitu daerah pantai, dataran rendah, dan daerah pegunungan atau dataran tinggi. Kondisi geografis yang demikian mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, budaya, sehingga terbentuklah masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Persatuan dan kesatuan Indonesia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan kerukunan. Apa sih persatuan dan kesatuan bangsa? Yaitu merupakan sesuatu yang perlu dipertahankan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya bangsa Indonesia yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Upaya untuk selalu mempertahankan persatuan dan kesatuan ini dilakukan sejak dulu. Pernahkah kalian mengenal peristiwa Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda, termasuk pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mendorong para pemuda dari berbagai suku, bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda diadakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 yang melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda yang berada di suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Nah, ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Persatuan dan kesatuan memiliki manfaat yang antara lain menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Kemudian, memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Contohnya dalam hal agama. Di Indonesia, alhamdulillah masih terjaga dan terus terlindungi dengan baik satu sama lain. Agama dijadikan masyarakat sebagai dasar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadikan mereka agar tidak hidup seenaknya sendiri. Kerukunan umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut agama. Misalnya, kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen. Kondisi kerukunan umat beragama tampak pada pertama, kerjasama yang membangun rumah, tinggal, dan fasilitas umum, partisipasi dalam acara kematian dengan berbelasungkawa, saling menghormati dalam perayaan hari besar agama dengan cara tidak mengusiknya. Keempat, memberikan bantuan makanan bila membutuhkan. Kerukunan hidup umat beragama yaitu hidup dalam suasana baik, damai, dan tidak bertengkar satu sama lain. Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan tersebut. Oleh karena itu, sejak dini anak-anak harus diajarkan bagaimana hidup rukun, baik di sekolah, rumah, dan keluarga. Untuk di satuan pendidikan, tentunya hidup rukun penting untuk diterapkan pada teman-teman, serta guru di sekolah. Meskipun kita dengan teman-teman kita berbeda satu sama lain, namun kerukunan juga harus ditegakkan. Kita harus saling membantu satu sama lainnya sebagai saudara sebangsa. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Indonesia mengenai hidup rukun, hidup di dalam rumah, di dalam satuan pendidikan, dan di masyarakat sudah dipelajari dengan baik. Semoga kita bisa menerapkan hidup rukun di lingkungan nyata ya. Selanjutnya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas sudah dicantumkan di deskripsi
video. Silakan kalian akses di deskripsi video tugas tersebut, paling lambat dikerjakan hari ini jam 2 siang. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih karena sudah menyimak penjelasan dengan baik dan benar. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.